Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Manajemen Proyek C akan mempresentasikan observasi proyek pembuatan drainase. Perkenalkan, saya Ahmad Ali Mukhtar, NPI 1411900088, serta teman saya Sektandro Triadi Subarkah 1411900110. Deskripsi proyek pembuatan drainase ini termasuk proyek konstruksi. Proyek ini merupakan proyek yang terdapat di Desa Sidaharu, Kecamatan Bragan, Kabupaten Rembang. Proyek ini dijalankan atas permintaan warga karena ada genangan air yang mengalir, sehingga proyek drainase tersebut dibangun dengan ukuran 1,5 meter dan panjang 100 meter. Kemudian berikut salah satu dari dokumentasi mengenai pembuatan drainase. Kemudian berikut gambar AutoCAD-nya yang merupakan drainase yang kami sedang kerjakan. Pada proyek kali ini ada beberapa urutan aktivitas, yaitu yang pertama yaitu persiapan material dan alat, kemudian pembuatan dinding gorong-gorong, pengecoran bagian atas dinding, kemudian yang terakhir yaitu finishing. Kemudian ada WBS, yaitu terdapat beberapa aspek pembangunan drainase, yaitu yang pertama 1.1 proses persiapan, kemudian pembelian material, kemudian 1.2 pembuatan dinding drainase, pembersihan lokasi, pengukuran, penggalian, dan pemasangan batu kali. Kemudian di 1.3 yaitu ada pengecoran bagian atas dinding, pembuatan rangka besi, pengecoran, serta pengeringan. Dan yang terakhir yaitu terdapat finishing, pelepasan papan, serta pengajian. Kemudian terdapat OBS atau Organization Breakdown Structure. Terdapat tukang dan pembantu tukang pada proyek kali ini. Dan pada tukang, tugasnya yaitu terdapat pengukuran, penggalian, pemasangan batu kali, pembuatan rangka kayu, pembuatan kajian, pengecoran, serta pelepasan papan dan talang cor. Pada pembantu yaitu terdapat tugas di antara lainnya pembelian material, pembersihan lokasi, pemasangan batu kali, pembuatan rangka besi, pembuatan ajian, serta pencampuran material untuk cor. Dan pada proyek kali ini terdapat 3 jumlah tukang dan 2 kuli. Kemudian work package bisa dilihat terdapat banyak peta di sini ya. Di sini mulai dari proses persiapan, yaitu pembelian material, terdapat 2 orang kuli. Kemudian ada pembuatan dinding drainase yang masing-masing dilakukan sesuai tanggal tersebut. Kemudian ada pengecoran bagian atas dinding yang terdapat lamanya 16 hari. Kemudian di sini yang terakhir ada finishing, yaitu terdapat aspek pelepasan papan cor. Kemudian ada pengajian hasil cor yang tadi ditunggu selama 2 hari tersebut. Next. Kemudian di sini ada terdapat biaya bahan baku yang telah kami rekap, yaitu terdapat bahan material paku, benang nilon, batu belah yang terdapat batu belah yang 7 truk, kemudian semen 100 sak, besi 30 batang, pasir 5 truk, gorong-gorong yang diameternya 70 cm, kemudian ada kerikil, jenggot, papan kayu dan eskavator, yaitu penggalian pada
drainase karena untuk mempercepat waktu. Ada rental eskavator yaitu sebesar dengan harga 2 juta selama 1 hari. Kemudian lanjutan dari slide sebelumnya, di sini juga ada beberapa bahan maupun alat yang digunakan untuk dalam pembuatan drainase, dan total semua biaya bahan baku adalah Rp28.664.000. Next. Selain pada biaya bahan baku, pengeluaran kali ini yaitu terdapat pada tenaga harian, yaitu terdapat tukang 3 dan pembantu 2. Dan rincian gaji tersebut yaitu sebesar 100.000 untuk tukang dikali 35 hari, yaitu sebesar Rp10.500.000. Kemudian pada pembantu yaitu sebesar 90.000 per hari dikali 37 hari, dan rincian tersebut sebesar Rp17.160.000. Kemudian total semua biaya proyek yaitu biaya bahan baku serta tenaga kerja yang totalnya adalah Rp45.824.000. Kemudian terdapat RAB, yaitu rincian anggaran biaya maupun rincian dari semua proyek, yaitu yang durasi pengerjaannya selama 46 hari. Yang pertama yaitu ada proses persiapan, durasinya 1 hari, jumlah pekerja 2 orang. Dan di sini tidak terdapat pembelian material, atau di sini tenaganya selama 1 hari itu 2 kuli dan pengeluarannya 180.000. Kemudian yang kedua, pembuatan dinding drainase yang waktunya 24 hari, yaitu meliputi pembersihan lokasi, pengukuran, penggalian, serta pengukuran ulang. Dengan total yaitu 410 hari, dengan rincian pembelian material, pembersihan lokasi, kemudian ada penggalian yang dilakukan oleh eskavator, dan lain-lain. Kemudian pada poin F, yaitu pemasangan batu kali untuk dinding dan gorong-gorong. Terdapat bahan yang digunakan yaitu seperti semen, pasir, gorong-gorong. Dan total pengeluaran semua yaitu biaya materialnya adalah Rp13.850.000 serta biaya tenaga harian atau kuli dan tukang sebesar Rp9.600.000. Pada total RAB yaitu sebesar Rp23.450.000 sampai pada poin 1.2. Next. Kemudian pada poin titik 1.3 yaitu terdapat pengocoran bagian atas dinding. Pada kegiatan kali ini terdapat 16 hari kerja, yaitu pada poin G, pembuatan rangka besi yang lamanya 7 hari, kemudian terdapat 2 tukang dan 3 kuli, dan menggunakan material yang berupa besi, bentrek, dan bekel, yang menghabiskan dana pekerja sebesar Rp3.360.000 serta biaya material Rp3.200.000, sehingga totalnya sebesar Rp6.560.000. Kemudian pada poin terakhir yaitu pengecoran, terdapat 2 hari kerja yaitu biaya kerja yang total keseluruhan Rp960.000 serta yang menghabiskan material yaitu sebesar Rp9.250.000 serta total biaya yang dikeluarkan dari pekerja dan material yaitu sebesar Rp10.210.000. Kemudian pada kode finishing 1.4 yaitu terdapat pelepasan utang kayu dan pembuatan ajian. Pada kali ini terdapat 5 hari kerja yaitu
terdapat material semen 5 sak serta air. Pada kegiatan kali ini menghabiskan biaya kerja Rp1.920.000 serta biaya material Rp250.000. Jadi totalnya untuk poin finishing adalah Rp2.170.000 serta total biaya keseluruhan pada semua kegiatan yaitu sebesar Rp45.824.000. Kemudian di sini adalah schedule atau jadwal dari kegiatan keseluruhan pembuatan drainase di Desa Sedangwaru, Kecamatan Parakan, Kabupaten Rembang. Mulai dari tanggal 26 Oktober melakukan pembelian material dan menyiapkan aspek-aspek yang dibutuhkan pada saat pembuatan drainase. Kemudian dilanjutkan oleh pembersihan lokasi pada tanggal 27 dan 28. Pada kali ini, aspek yang sangat besar yaitu pada pemasangan batu kali dan dinding. Karena disebabkan panjangnya proyek yang dikerjakan serta pembuatannya pun harus manual. Kemudian ada pembuatan rangka besi, pengecoran, pengeringan, pelepasan papan cor, dan pengacian hasil cor. Dan pada slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman sekelompok saya, Septandro Triadi Subarka. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, untuk selanjutnya adalah networking atau jaringan kerja. Di sini ada kode kegiatan, kemudian pendahulu, sama durasi kegiatan. Kode kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K itu merupakan kode kegiatan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu kode A untuk pembelian material, dan ini pendahulu. Jadi dalam sebuah jaringan kerja itu pasti ada sebuah pekerjaan yang dahulu, mana yang dahulu dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan di sini kegiatan A tidak ada pendahulunya, kemudian kegiatan B itu harus dikerjakan setelah kegiatan A, kemudian kegiatan C itu harus dikerjakan setelah kegiatan A. Terus kegiatan D harus dikerjakan setelah kegiatan B dan C itu selesai. Dan kemudian kegiatan E harus dikerjakan setelah kegiatan D. Kegiatan F harus dikerjakan setelah kegiatan D. Begitu seterusnya sampai ke bawah. Dan jaringan kerja ini kita menggunakan jaringan kerja AON. Seperti pada gambar ini, jaringannya A itu tidak ada pendahulunya. Jadi yang sini itu kosong. Kemudian kegiatan B itu harus dikerjakan setelah pekerjaan A selesai. Kemudian pekerjaan C juga harus dikerjakan setelah pekerjaan A selesai. Kemudian baru pekerjaan D itu bisa dikerjakan setelah kegiatan B dan C itu selesai. Kemudian E ini bisa dikerjakan setelah kegiatan D selesai, dan seterusnya. Di sini lebih detailnya jaringan kerja. Yang pertama, itu seperti tadi. Di sini tuh dimulai dengan angka 0, karena itu permulaan. Pada kegiatan A,
di sini durasinya 1 hari. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian pada kegiatan B atau pembersihan lokasi, angka 1 diperoleh dari angka EF dari kegiatan A. Kemudian pada pembersihan lokasi itu durasinya 2 hari. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi EF-nya pada kegiatan B adalah 3. Pada kegiatan C atau pengukuran angka 1 itu early start-nya itu diperoleh dari early finish pada kegiatan A. Kemudian durasinya 1 hari. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kemudian pada kegiatan D atau penggalian itu early start-nya diperoleh dari angka terbesar dari kegiatan B dan C. Di sini antara B dan C kegiatan terbesarnya adalah pembersihan lokasi sebesar 3. Jadi early start pada penggalian itu 3 dan durasinya sebanyak 1 hari. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian pada kegiatan E atau pengukuran itu early start-nya diperoleh dari early finish pada penggalian atau kegiatan D. 4 ditambah dengan durasinya sebanyak 1 hari menjadi 5. Dan seterusnya sampai proses pengacian hasil cor. Dengan hasil akhir EF-nya 46 hari. Kemudian untuk yang arus mundur, yang pertama tadi adalah arus maju. Kemudian yang untuk yang arus mundur, di sini LF 46 itu diperoleh dari EF yang EF terakhir pada arus maju tadi, yaitu 46 hari. 46 hari. Kemudian dikurangi karena arus mundur, maka itu dikurangi dengan durasi. Jadi 46 dikurangi dengan durasi 4, hasilnya adalah 42. Kemudian pada kegiatan C atau pelepasan cor, itu late finish-nya diperoleh dari K ini 42. Jadi 42 dikurangi dengan durasi sebesar 1 sama dengan 41 hari. Kemudian seterusnya sampai dengan sini, pada bagian ini penggalian, ada bagian penggalian itu kan terdapat 3. Oh iya, pada bagian pembelian material, maaf tadi salah. Pada pembagian pembelian material itu kan di sini ada 1 sama 2 LS-nya. Karena merupakan arus mundur, maka yang dipilih itu adalah yang terkecil, yaitu 1. Jadi di sini LF-nya 1. 1 dikurangi dengan durasinya 1, menghasilkan sama dengan 0. Nah, di sini tadi ini merupakan lintasan kritis dari lajur kegiatan jaringan kegiatan tadi. Kotak yang berwarna kuning ini merupakan lintasan kritis. Seperti ini. A. Lintasan kritis, kenapa bisa dinyatakan lintasan kritis? Karena
memiliki total slack sebesar 0. Jadi total slack itu diperoleh dari mana? Yaitu dari ini 0 dikurangi dengan 0, hasilnya 0. Karena hasilnya 0, maka itu merupakan lintasan kritis. Kemudian pada CPM, di sini kita itu pada CPM itu kita disuruh menghitung peluang besarnya peluang untuk memajukan durasi kerja atau mempercepat durasi kerja. Di sini ada kode sama pendahulu seperti tadi, kemudian sama durasi. Nah, durasi ini merupakan durasi normal tadi. Kemudian di sini ada waktu optimis dan waktu pesimis. Waktu optimis ini kita tentukan atau kita perkira-kirakan seberapa cepat kira-kira atau seberapa kegiatan ini dapat dipercepat. Seperti kegiatan B, waktu normalnya 2 hari, dan kemudian kemungkinan kira-kira bisa dipercepat sebesar 1 hari. Dan pada kegiatan F juga durasi normalnya itu 20 hari, dan waktu optimisnya kira-kira 16. Kemudian waktu pesimis itu adalah waktu paling selambat-lambatnya pekerjaan itu dapat diselesaikan. Pada kegiatan A contohnya 1 hari, itu pada pembelian material kan 1 hari, dan kegiatan pesimis atau selambat-lambatnya kemungkinan 2 hari. Kemudian pada kegiatan B juga durasinya 2 hari normalnya, dan waktu pesimisnya itu sebesar 3 hari, dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian waktu rata-rata, di sini kita harus menghitung waktu rata-rata, di mana rumusnya adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi dengan 6, atau waktu optimis ditambah dengan 4 dikali dengan waktu normal atau durasi ini, kemudian ditambah dengan B atau waktu pesimis, kemudian baru dibagi 6. Pada kegiatan A, 1 ditambah 4 dikalikan dengan durasi normal, 4 dikali 1, 4, kemudian ditambahkan dengan 2 atau waktu pesimis, kemudian dibagi 6, diperoleh hasilnya 1,17. Kemudian sampai ke bawah. Dan juga waktu varians itu diperoleh 0,03 pada kegiatan A, dan kemudian pada kegiatan B waktu varian diperoleh 0,11 sampai seterusnya. Kemudian di sini waktu varian tadi itu dihitung hanya pada kegiatan pada jalur kritis atau lintasan kritis. Itu pada varian si A, B, D, E, F, G, H, I, J, K. Dan totalnya itu menghasilkan sebesar 3,03. Kemudian mencari standar deviasi.
Standar deviasi itu diperoleh dari akar varians proyek. Akar varians proyeknya kan 3,03. Jadi akar 3,03 sama dengan 1,74. Kemudian di sini kita harus memperkirakan target berapa hari proyek ini akan dipercepat. Jadi kita menargetkan 43 hari proyek ini bisa selesai. Dan di sini kita menghitung nilai deviasi atau nilai deviasi normal, yaitu TS per TE dibagi dengan standar deviasi, di mana TS-nya itu 43 atau tujuan percepatannya sebesar 43 hari dikurangi dengan tadi waktu normalnya itu 46 hari dibagi dengan standar deviasi 1,74. Maaf ini agak tipu ya. Kemudian hasilnya negatif 1,724. Dan diperoleh nilai Z-nya sama dengan 0,042346 atau sama dengan 4,2346%. Sehingga saat dari tabel distribusi Z ditemukan peluang sebesar 0,042346, artinya peluang sebesar 4,2346% untuk proyek ini bisa dipercepat sebesar 43 hari. Selama Mas, bukan sebesar Mas. Ya, maaf. Selama 43 hari. Dan untuk ini resource constraint di sini itu resource-nya atau total pekerjanya pada kegiatan A itu sebanyak 2 orang dengan durasi 1 dan early start 0 dan late finish 1 dengan total select 0. Kemudian B dengan resource-nya sebanyak 2 orang dengan durasi 2 hari, early start 1 dan late finish 3 dan total select 0 dan sampai seterusnya ke bawah. Kemudian di sini ada bulan dan tanggal. Pada kegiatan A kan 1 hari, durasinya 1 hari dengan total resource-nya itu 2 hari. 2 hari. Kemudian pada kegiatan B itu dimulai pada hari kedua setelah kegiatan A dengan durasi 2 hari dan total resource-nya 2 orang. Kemudian pada kegiatan C itu dimulai pada tanggal 27 karena kegiatan C ini harus dikerjakan setelah kegiatan A ini selesai. Dengan durasi 1 hari dan total resource-nya 3 dan di sini kosong karena hanya durasinya 1. Dan pada kegiatan D pada tanggal 29, kegiatan D ini dimulai setelah kegiatan B dan C selesai. Jadi dimulai pada tanggal 29 setelah kegiatan B dan C selesai dengan durasi 1 hari dan total resource 1 orang sampai seterusnya. Kemudian di sini total resource-nya dimasukkan pada tanggal 26 sebanyak 2, kemudian tanggal 27 itu sebanyak 5 karena ini pada kegiatan B ditambah dengan
pada kegiatan C 2 tambah 3 sama dengan 5. Dan research available-nya itu total research pada setiap kegiatan itu maksimal 5 orang. Sehingga diperoleh grafik seperti ini. Karena tidak ada research yang melebihi total maksimumnya, jadi tidak perlu dilakukan perbaikan. Kemudian percepatan proyek. Pada percepatan proyek ini kita harus memperkirakan berapa hari kita akan mempercepat pada setiap aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Dan kita harus menambah apa tenaga kerja atau total waktu lembur. Di sini kita memilih opsi untuk menambah tenaga kerja. Contohnya pada aktivitas B atau pembersihan lokasi, waktu normalnya 2 hari dengan tenaga kerja 2 kuli dengan biaya normalnya 360.000. Kemudian di sini total biaya normalnya 360.000. Kita akan mempercepat selama 1 hari dengan tambahan tenaga kerja sebanyak 3 kuli. Di sini terdapat biaya akselerasi 450.000. Kemudian di sini pada kegiatan F, di mana waktu normalnya itu 20 hari dengan total tenaga kerja 2 kuli dan 3 tukang. Biaya normalnya sebesar 9.600.000 dengan total biaya normalnya 23.450.000. Kemudian kita akan mempercepatnya selama 16 hari dengan syarat menambah tenaga kerja 1 tukang dan 1 kuli dengan total akselerasi biayanya 24.570.000. Kemudian pada kegiatan G, waktu normalnya 7 hari dengan tenaga kerja 2 kuli dan 3 tukang dengan total biaya normal 6.560.000 dengan waktu akselerasi atau mempercepat selama 5 hari menjadi 5 hari dengan tambahan tenaga kerja 2 tukang dan biaya akselerasinya 6.600.000 sampai seterusnya. Di sini total biaya normalnya sebelum diakselerasi adalah 45.824.000. Namun setelah mempercepat atau akselerasi, biayanya menjadi 47.234.000. Langkah-langkah dalam mempercepatnya, yang pertama adalah gambar diagram jaringan. Di sini adalah ada jalur kritisnya dengan lama waktu proyek 46 hari. Setelah gambar jaringan, kemudian kita menentukan total waktu akselerasi, total biaya akselerasi, dan biaya akselerasi per unit waktu. Di sini pada contohnya pada kegiatan A kan tidak ada, jadi langsung pada kegiatan B.
total akselerasinya itu 1 dengan total biaya akselerasi 90.000 dengan biaya akselerasi per hari 90.000. Kemudian pada kegiatan F, total waktu akselerasinya 4 hari dengan total biaya akselerasi 1.120.000 dengan biaya akselerasi per hari jadi 1.120.000 dibagi dengan 4 yaitu 200 sebesar 280.000. Dan pada kegiatan G total akselerasi selama 2 hari, kemudian total biayanya 40.000 dan biaya per harinya 20.000. 40.000 dibagi dengan 2 jadi 20.000. Dan seterusnya. Jadi total biaya akselerasinya 1.410 dan biaya akselerasi per harinya 550.000. Kemudian di sini langkah selanjutnya adalah penentuan aktivitas yang akan di-crash atau yang akan dipercepat. Setelah tadi menghitung total biaya akselerasi dan biaya akselerasi per hari, di sini kita memilih biaya akselerasi per hari yang paling kecil karena untuk meminimalkan biaya. Ya, di sini biaya yang paling kecil adalah 20.000 pada aktivitas G, yaitu mempercepat selama 2 hari. Di pada aktivitas setelah akselerasi, waktu normal dikurangi dengan waktu akselerasi 7 hari dikurangi dengan 2 hari, jadi totalnya menjadi 5 hari. Kemudian biaya tambahan setelah akselerasi 20.000 dikalikan dengan 2, yaitu biaya akselerasi sama dengan 40.000. Dan lama waktu proyek setelah akselerasi, waktu proyek awal dikurangi dengan waktu akselerasi yang digunakan. Waktu proyek awalnya kan 46 hari. Kemudian dipercepat selama 2 hari. Jadi waktu proyeknya menjadi 44 hari. Dan karena kita targetnya yaitu mempercepat selama 43 hari, maka kita akan melakukan crashing atau percepatan lagi. Yaitu yang pertama adalah menentukan garis edar kritis dan lama waktu proyeknya. Jadi yang tadi awalnya 46 hari menjadi 44 hari di sini. Dan lintasan kritisnya tetap sama. Setelah itu baru kita seperti tadi menghitung total biaya akselerasi dan biaya akselerasi per hari, dipilih yang paling kecil. Jadi di sini yang paling kecil setelah kegiatan G itu yang paling kecil kedua adalah 60.000, yaitu pada kegiatan K dengan total akselerasi 1 hari. Sehingga di sini waktu aktivitas setelah akselerasinya itu waktu normal dikurangi dengan waktu akselerasi. Waktu normalnya 4 hari dikurangi dengan 1 hari sama dengan 3 hari. Kemudian biaya tambahan setelah akselerasi, biaya akselerasi per hari dikalikan dengan waktu akselerasi. 60.000 dikalikan dengan 1 waktu akselerasinya sama dengan 60.000. Dan lama waktu proyek setelah akselerasi 44 hari dikurangi dengan 1 menjadi 43 hari. Nah, karena sudah 43 hari, maka kita berhenti melakukan crashing karena sudah sesuai target kita.
Di sini aktivitas G, K diperbarui, waktu normalnya yang awalnya 7 hari diakselerasi menjadi diakselerasi selama 2 hari, jadi tinggal 5 hari. Kemudian pada kegiatan K yang awalnya 4 hari diakselerasi 1 hari, jadi tinggal 3 hari. Kemudian baru digambar lagi diagramnya, diperbaiki, kemudian diperoleh di sini total akhirnya 43 hari. Dan di sini percepatan proyek. Waktu proyek setelah crash atau yang awalnya 46 hari. Di sini waktu akselerasinya 2 hari pada kegiatan G. Waktu proyeknya menjadi 44 hari. Kemudian diakselerasi lagi pada kegiatan K selama 1 hari, maka waktu proyeknya menjadi 43 hari. Karena waktu proyek sudah sama dengan waktu yang diharapkan, maka crash sudah berhenti. Dengan total biaya tambahan yaitu pada kegiatan K itu 40 hari, pada kegiatan G 40 hari dan pada kegiatan K 60 hari. Jadi total biaya tambahan setelah akselerasi yaitu sebesar 100.000. Dan di sini resource constraint-nya juga berubah atau diperbagi. Pada bulan Oktober masih tetap 2, tapi resource available-nya atau resource maksimumnya menjadi 7. Dan pada kegiatan B dan C juga tetap sama, namun resource available-nya berubah menjadi 7, dan seterusnya sampai pada kegiatan K atau sampai selesai. Karena tidak ada research yang melebihi total maksimum atau melebihi research available, maka tidak perlu dilakukan perbaikan. Kemudian setelah ini saya akan jelaskan tentang Microsoft Project. Oke, di sini Microsoft Project, bahasa Microsoft Project. Kita pertama-tama juga memasukkan kegiatan-kegiatannya, ya, kegiatan proyeknya. Yang pertama adalah pembelian material, pembersihan lahan, pengukuran, penggalian, sampai selesai yaitu pengajian hasil cor, dan dimasukkan durasinya, kemudian tanggalnya. Kemudian di sini prediscore itu adalah kegiatan apa yang kegiatan pembersihan lahan, contohnya.
pembersihan lahan itu diselesaikan setelah kegiatan pembelian material, dan kegiatan pengukuran itu diselesaikan setelah kegiatan pembelian material. Kemudian pada penggalian itu diselesaikan setelah kegiatan 2 dan 3 atau pembersihan lahan dan pengukuran dan seterusnya. Kemudian di sini ada resource name-nya, yaitu adalah rincian atau total tenaga kerja dan juga total materialnya dimasukkan. Kemudian di sini ada grafik. Grafik yang berwarna merah ini adalah merupakan jalur kritis atau lintasan kritis. Kemudian yang biru ini bukan merupakan lintasan kritis. Resources. Oke, di sini ada resource sheet, atau kalau di penghitungan manual itu merupakan RAB, rincian anggaran biaya. Yang pertama di sini juga ada tukang, kuli, paku, dan seterusnya sampai selesai. Bentar, saya mau melihatkan total biayanya atau RAB-nya. Ini RAB-nya kalau menggunakan aplikasi Microsoft Project. Pembelian material dengan total biaya 180. Kemudian pembersihan lahan 360.000 dan pengukuran 303. Kemudian ini penggalian 2 juta, pengukuran 310 sampai pengajian hasil cor. Semuanya sama dengan hasil pada perhitungan RAB manual. Jadi pada perhitungan total biaya baik di Microsoft Project atau menggunakan aplikasi dan juga pada penghitungan manual semuanya sama, tidak ada perbedaan. Oke, karena sudah selesai, itu cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.